Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, teman-teman sahabat sehijrah yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema yang cukup penting bagi kita sebagai orang tua, ya. Di mana yang namanya mengasuh anak, yang namanya mendidik anak pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Jadi ujian hidup itu berbeda-beda. Di antaranya apa? Ujian, tantangan ketika kita mendidik anak-anak kita dan anak-anak kita berada dalam yang masuk kategori generasi stroberi. Nah, ini kan berarti kan tantangan sendiri, ya. Dan kita harus siap, ya. Apapun generasi anak kita, tentu tantangannya akan berbeda-beda. Maka kita sebagai orang tua harus siap, ya, untuk menghadapi perubahan zaman, menghadapi perubahan anak-anak kita, ya, karena kita hidup di era yang subhanallah, ya, disebut oleh para ahli itu sebagai era digital, gitu ya. Dan dari era digital ini teman-teman, ada yang dimaksud, ya, atau ada yang dari era digital ini ada akhirnya yang mendefinisikan bahwa anak-anak yang terlahir di era digital ini adalah generasi stroberi. Nah, gitu kan ya. Kenapa kok anak-anak di era digital ini disebut sebagai generasi stroberi? Ya, yuk kita ingat-ingat lagi ya teman-teman. Stroberi, buah stroberi. Ya, buah stroberi itu buah seperti apa biasanya? Ya, buahnya tampak indah, gitu kan ya? Tanpa menarik. Dari luar itu orang pengen metik gitu ya. Coba teman-teman kalau pas lagi wisata gitu ya ke gunung, ya, kalau di Yogyakarta yang paling dekat itu di daerah Kaliurang gitu ya, atau kalau Magelang di daerah Kopeng, itu kan biasanya banyak tuh tumbuhan-tumbuhan stroberi, petani-petani menanam stroberi, ya itu kan rasanya kita pengen cepat-cepat metik gitu ya, pengen cepat-cepat panen, ya pengen apa, pengen megang gitu ya. Nah, stroberi itu teman-teman, walaupun terlihat tampak indah, tampak menarik dari luar, tapi ternyata kalau ditekan gitu ya, itu subhanallah lembek. Kalau dipetik itu nggak tahan lama gitu. Seperti buah apa misalnya yang lama tahannya itu misalnya salak. Salak itu ya, Yogyakarta nih banyak salak. Itu kan subhanallah ya, kalau dipetik itu bisa lama kan, berhari-hari itu, masya Allah ya. Karena di depan saya ini ada salak, jadi saya mengisi di rumah gitu ya, masya Allah. Pas kebetulan ada salak, saya umpamakan salak ini ya, masya Allah teman-teman. Salak itu kan masya Allah, kalau kita lihat ya, kuatnya itu luar biasa, masya Allah. Allah tuh subhanallah ya, memberikan kepada kita itu makanan buah-buahan dan seharusnya kita ambil ibrah pelajaran. Jadi dari stroberi saja kita bisa melihat bahwa buah stroberi itu tampaknya indah, menarik dari luar, tapi ternyata kalau ditekan dia lembek. Kalau dipetik dia tidak bisa bertahan lama. Kan gitu ya. Berarti generasi stroberi itu adalah generasi yang kelihatannya itu kuat, tapi ternyata mudah
rapuh. Nah, ini ya. Kita paham sekarang bahwa apa itu generasi stroberi? Generasi stroberi adalah generasi yang jikalau ya dia mendapati tantangan di dalam kehidupannya, kalau tidak memiliki orang tua yang kuat, orang tua yang bisa mengarahkan ke hal-hal yang baik, maka biasanya dia akan mudah tertekan. Dan ciri khas dari generasi stroberi ini teman-teman, dikit-dikit tuh healing. Ini dikit-dikit healing, dikit-dikit bosan ya. Tidak kuat dalam menerima tantangan. Nah, ini generasi-generasi stroberi. Beda dengan orang-orang zaman dahulu. Ya, orang-orang zaman dahulu, Masya Allah ya teman-teman, tuh orang-orang yang biasanya tahan banting, kuat gitu loh. Ya, kenapa? Ya balik lagi, karena memang zaman dahulu distrak yang ada itu lebih sedikit daripada zaman sekarang. Subhanallah. Baik, namun ya, ini busyro, kabar gembira. Kalau tadi kan kita lihat dari kerapuhannya ya. Namun subhanallah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, melahirkan generasi-generasi kecuali Allah berikan kelebihan di dalamnya. Jadi jangan sampai kita melihat ya generasi stroberi itu hanya faktor kekurangannya saja. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang yang lain, gitu kan? Ada apa dengan generasi stroberi? Masya Allah, Allahumma barik. Ya, anak-anak generasi stroberi itu anak-anak yang kreatifnya luar biasa. Jadi alhamdulillah saya punya anak-anak ya di generasi Z dan generasi Alpha, jadi paham pakai banget gitu ya gimana Masya Allah anak-anak model-model generasi stroberi itu seperti apa. Ya pada umumnya mereka itu kreatif ya, cepat ya, pengennya cepat ya, walaupun istilahnya pengennya tuh cepat instan gitu ya. Kemudian dia anak-anak generasi stroberi ini terhubung dengan teknologi dan digital tuh lebih cepat daripada generasi saya dan generasi emak-emaknya gitu ya. Subhanallah. Dan ini sesuatu yang positif yang patut kita apresiasi. Jadi kalau kita lihat sudut pandang tuh jangan hanya melihat dari segi negatifnya saja ya. Kita jangan melihat generasi stroberi itu generasi yang dia rentan terhadap stres gitu, tekanan emosionalnya kurang bagus ya, mudah menyerah. Ya enggak. Positifnya apa? Ya kita lihat. Positifnya anak-anak generasi stroberi itu Masya Allah ya, anak-anak yang kreatif, aktif dalam dunia digital, memiliki banyak ide baru gitu. Masya Allah, celing gitu kan ya, Masya Allah. Jadi kita emak-emak masih loading gitu. Anak-anak generasi stroberi itu udah Masya Allah, luar biasa itu, Masya Allah. Ya, mereka juga Masya Allah ya, Allahumma barik gitu ya, Masya Allah. Ketika dunia digital ini atau dunia internet ini dibuka oleh Allah secara lebar, mereka bisa tuh terhubung Masya Allah dengan orang-orang di luar negeri misalnya. Ya, alhamdulillah Masya Allah, ini hal yang patut kita syukuri gitu loh. Masya Allah, banyak ya anak-anak kita zaman sekarang ya, anak-anak generasi stroberi ini yang gurunya ini bukan lagi dari dalam negeri tapi dari luar negeri gitu, Masya Allah. Jadi saya jadi ingat ya teman-teman, ternyata di setiap kejadian itu ya Allah tuh berikan hikmah ya. Ingat nggak COVID zaman dulu tahun 2019 ya, 2020 awal tuh ya. Itu kan akhirnya tuh Masya Allah ada hikmahnya gitu. Hikmahnya apa? Hikmahnya Masya Allah ya. Anak-anak kita akhirnya bisa Allah kenalkan dengan guru-guru yang ada di luar negeri. Dan Masya Allah bisa belajar dengan cepat gitu ya. Itu hikmah, diantara hikmah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua ya, ketika Allah memberikan takdir yang tidak nyaman bagi kita. Nah, jadi sekali lagi bahwa kalau kita melihat sebuah masalah, jangan melihat dari sisi negatifnya saja, tapi kita juga harus melihat dari sisi positif. Ya, baik. Apa penyebab munculnya generasi stroberi ini? Faktor-faktornya. Ada banyak faktor ya teman-teman. Di antara faktor yang ada, ya setelah kita mengetahui apa pengertian gen stroberi, ya, kemudian ciri-ciri tantangan stroberi itu seperti apa, maka faktornya itu banyak. Ya. Di antaranya apa teman-teman? Di antaranya faktor munculnya generasi stroberi itu faktor pengasuhan. Masya Allah. Jadi balik lagi nih ke kita emak-emak nih sebagai orang tua. Ya, ketika kita melihat anak-anak kita, subhanallah ya, jangan lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya.
bagaimana kita mengasuh anak-anak gen stroberi ini, gitu ya. Yuk mari kita evaluasi diri kita masing-masing sebagai orang tua. Adakah yang salah dengan kita ketika kita membersamai anak-anak? Apakah selama ini kita terlalu terburu-buru gitu ya? Pengen melihat hasilnya, pengen memanen hasilnya. Nah, apakah kita selama ini kurang sabar dalam membersamai anak-anak kita? Yang kita tahu generasi stroberi itu kan generasi yang pengen serba cepat gitu ya. Ditambah lagi kita sebagai orang tua ternyata mendukung ya anak-anak kita dengan sesuatu yang lebih cepat lagi. Nah, ini kan PR untuk kita ya teman-teman. Jadi ya jangan sampai teman-teman dalam mengasuh anak itu subhanallah ternyata kita pengennya cepet-cepet gitu. Pengen panen lebih cepat. Padahal subhanallah ya setiap anak itu harusnya diberikan kesempatan untuk tumbuh menjadi generasi yang lebih baik. Setiap anak itu fitrahnya sebenarnya pembelajar yang tangguh. Tidak ada anak yang tidak mau belajar. Dan kalau kita lihat ya teman-teman subhanallah kupu-kupu. Nah ini nih. Ini kita bisa belajar dari kupu-kupu. Kupu-kupu yang indah itu kan dulu berbentuk ulat ya, yang tidak menarik. Bahkan sebagian orang melihat ulat itu kan sesuatu yang apa ya, istilahnya yang menjijikan gitu ya. Kemudian jadilah kupu-kupu itu kepompong ya. Dan setelah menjadi kepompong kan jadi kupu-kupu yang dewasa. Subhanallah. Maka kita sebagai orang tua dalam mengasuh anak itu butuh kesabaran. Ya. Anak kecil, ya, anak kita yang generasi stroberi ya, yang mungkin hobinya itu explore gitu kan. Biasanya kan anak-anak tuh begitu ya. Ya, perubahan zaman antara generasi kita dan generasi anak-anak Gen Z atau Gen Strawberry ini kan sangat-sangat ini ya teman-teman, sangat-sangat mencolok gitu ya. Memang kalau anak-anak sekarang ini ya mereka itu ditemani oleh gadgetnya masing-masing, oleh HP gitu kan. Ya padahal zaman kita dulu ya, ingat nggak zaman kita dulu itu kan HP itu hanya sekedar untuk komunikasi. Ya, kita aja zaman dulu bisanya hanya SMS-an. SMS itu kan terbatas di kata-kata saja ya. Tidak seperti sekarang, Masya Allah. Pengen lihat dunia luar tuh mudah ada di genggaman kita. Memang kondisi zaman dahulu dan zaman sekarang itu sangat-sangat berbeda. Ya, zaman dulu teman-teman, kita ya dari proses kita hidup, kemudian diasuh oleh orang tua kita itu mengasuh kita dengan penuh kesabaran gitu. Mereka mengajarkan kita bagaimana mendapatkan makanan, gitu kan. Orang tua kita pergi ke sawah, gitu kan. Kemudian orang tua kita menanam padi, ditunggulah padi tersebut hingga panen. Setelah panen, tidak langsung bisa dimakan, dibersihkan dulu, dibawa ke tempat penggilingan beras. Kemudian setelah jadi nasi, ya, baru kemudian orang tua kita pun ya pergi lagi ke kebun untuk mencari apa? Mencari sayur, mencari jantung pisang. Kemudian setelah itu orang tua kita pun ya berusaha teman-teman untuk melihara ayam. Ayam juga dipelihara dengan sabar sampai akhirnya bisa dipotong untuk dijadikan lauk. Kan gitu ya. Zaman dulu orang tua kita mengasuh kita seperti itu. Tapi zaman sekarang banyak orang tua yang nggak sadar ya. Ikut-ikutan cepat dalam mengasuh anaknya. Gimana kondisi real zaman sekarang? Orang tua banyak yang sudah nggak sabar dalam menyajikan misalnya saja proses sederhana. Ya makanan yang ada pada keluarga masing-masing itu juga didapatkan dengan cara yang instan. Banyak loh orang tua sekarang itu yang nggak mau lagi masuk dapur. Yang ada tinggal pencet datang makanan. Kan gitu. Ya. Jadi coba lihat pengasuhan kita ya. Yang saat ini kita berikan kepada anak-anak dengan pengasuhan orang tua kita zaman dahulu kala. Jadi subhanallah akan ada ya perubahan pola asuh itu sudah pasti. Ya. Nah kalau pola asuh kita saja terhadap anak kita itu berbeda, maka pastinya akan menghasilkan generasi yang berbeda. Ini dicatat baik-baik ya teman-teman. Jadi kita itu kadang ya subhanallah menjadi orang tua tuh banyak nggak sadarnya.
Ya, kita hanya melihat kenapa sih generasi stroberi itu mudah menyerah, nggak kuat kayak kita. Ya, kalau ada tantangan sedikit-sedikit ya, generasi stroberi itu biasanya tidak mau melihat seperti apa solusinya, pengennya cepat. Padahal kitanya saja sebagai orang tua, subhanallah, belum bisa memberikan contoh bagaimana ya sabar dalam membersamai anak-anak. Ya. Contoh sederhananya tadi dalam menyajikan makanan. Ya. Banyak orang tua yang nggak mau sabar ketika harus menyajikan makanan bagi anak-anaknya. Ini faktor yang paling penting ya teman-teman, faktor pengasuhan yang terburu-buru. Jadi orang tua ini banyak yang terburu-buru dalam berbicara, tidak memberikan waktu bagi anak untuk berpikir dan membuat keputusan. Ya kita ya, jangan jauh-jauh saya ya. Kalau kita bilang kita ya udah saya nih ya. Kadang kan belum bisa memberikan misalnya keputusan kepada anak-anak, pengennya cepet gitu kan ya, subhanallah. Ayo cepet bagaimana ya, padahal yang sebenarnya dalam pengasuhan itu apa teman-teman? Dalam pengasuhan tuh kita berikan terlebih dahulu ya waktu untuk anak-anak kita berpikir. Apalagi tadi kan Masya Allah ya, generasi stroberi itu sebenarnya kalau kita berikan jeda ya teman-teman, untuk mereka berpikir tuh Masya Allah, idenya mereka itu cemerlang ya. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Jadi yuk, bismillah yuk kita bareng-bareng ya, merubah pola asuh kita dari terburu-buru, dari cepat-cepat ya, ke apa? Ke menunggu, sabar. Ya, sabar memberikan jeda kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita paham bahwa menunggu itu indah, gitu kan? Nah, di mana anak-anak kita bisa belajar sabar kalau bukan dari kita sebagai orang tuanya? Ya, maka dari itu subhanallah teman-teman, setiap apa yang kita berikan teladan-teladan baik bagi anak-anak kita itu akan dihitung sebagai jariyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mana ya anak-anak kita belajar sabar? Ya dari kita sebagai orang tuanya. Kita harus belajar lebih bagaimana bersabar ya. Dan kita harus paham bahwa setiap usaha itu perlu proses ya. Tidak kita langsung pengen melihat hasilnya ya. Baik. Kemudian kita lihat juga teman-teman ya, dari pola asuh nih biasanya kan generasi stroberi itu tidak ada daya juang misalnya gitu kan ya. Nah, anak-anak generasi stroberi kenapa mereka tidak ada daya juang? Ya, balik lagi ke pola asuh. Karena kita terlalu terburu-buru membantu mereka, tidak berusaha memberikan jeda untuk mereka mencari solusi. Kan gitu ya teman-teman ya. Ya, sadar apa nggak sadar sih kita begitu? Kita kan pengennya, ayo nak, ada masalah nih, yaudah deh gini aja gitu kan ya. Tapi kita kurang memberikan waktu kepada anak kita untuk mencari solusi gitu loh. Untuk mencari solusi seperti apa kita hargai anak-anak ya. Karena dalam mengasuh itu teman-teman, ternyata ya kita itu perlu yang namanya 3D. Ingat-ingat ya. Dalam kita mengasuh anak-anak, kita tuh perlu namanya 3D. Anak-anak kita itu perlu dikenali dulu. Siapa sih anak kita ini? Seperti apa kelebihannya? Ya kemarin, alhamdulillah, ya kami di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan di sini kita belajar. Ya dengan salah satu pembicara yang Masya Allah luar biasa. Ya bagaimana orang tua itu sejatinya harus mengenali anak-anak. Anak-anak kita itu kelebihannya seperti apa? Mereka itu ada di ego tinggi atau ego sedang atau ego rendah. Nah itu kita belajar teman-teman. Ya termasuk saya juga belajar. Dan Masya Allah ilmu yang kami dapatkan ketika kita belajar tentang mengenali diri anak-anak kita itu sejatinya ilmu yang seharusnya kita semua orang tua belajar. Ya jangan sampai kita sendiri nggak kenal dengan anak kita. Seperti apa kelebihannya Allah berikan. Mereka memiliki karakter apa. Gitu kan.
Nah, itu jangan sampai kita nggak kenal. Nanti kalau kita nggak kenal siapa anak-anak kita, maka kita akan dibuat bingung mendidik mereka dengan seperti apa? Apakah dengan bahasa hati atau bahasa lisan atau bahasa tangan? Karena dalam mendidik itu teman-teman ternyata kan ada 3 ya metodenya. Ada bahasa hati. Ya, kita lihat bagaimana kita berbuat baik kepada anak kita, bagaimana kita ambil hatinya. Yang kedua bahasa lisan. Ya, kita ajak anak-anak berpikir sehingga mereka akhirnya mau berbicara. Dan juga yang ketiga ada bahasa tangan. Ya, bahasa tangan ini kalau bahasa hati dan bahasa lisan sudah tidak lagi bisa ya kita sampaikan kepada anak-anak. Ya. Dan kita tahu bahwa anak-anak kita di usia-usia tumbuh kembangnya juga berbeda-beda. Kita kenali anak kita itu seperti apa. Oh, usia 0 sampai 7 tahun. Berarti yang kita pakai bahasa hati. Ya. 7 sampai 10 tahun yang kita pakai adalah bahasa lisan, berpikir, ajak anak kita berpikir. Kemudian yang ketiga usia 10 tahun sampai balik. Yang ada adalah bahasa tangan, ajak anak kita untuk bergerak. Nah, kan gitu. Ya, itu harus kita pelajari tuh panjang ya, panjang pakai banget gitu ya. Nah, ini semoga nanti suatu hari kelak ya teman-teman kita bisa sama-sama belajar apa itu bahasa hati, di mana bahasa hati itu biasanya kita nanti akan lebih mengenal jiwa anak-anak kita. Ya, karena setiap manusia itu teman-teman akan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa. Ya, dengan jiwa. Jadi jiwa manusia itu atau disebut oleh Imam Ibnul Qayyim dengan ruh, ya. Itu semuanya Allah telah tetapkan pada diri masing-masing. Nah, dan nanti kalau kita sudah tahu nih, ruh atau jiwanya anak-anak kita, kita akan lebih mudah untuk mengarahkan mereka. Jadi kita ini terkadang ya teman-teman, kita lebih fokus menganalisa anak-anak kita dari fisiknya saja. Oh, dia stunting, berarti kita kasih makan bergizi, kita kasih minuman yang baik gitu, kita kasih nutrisi, kita kasih segala apa yang dibutuhkan, zat-zat besi, zat macam-macam kita berikan. Tapi kita lupa untuk menyentuh jiwanya. Nah ini nih, jadi pola asuh ini harus benar-benar dibenahi semuanya teman-teman. Kita harus mengenali anak kita seperti apa. Oh, anak-anak generasi stroberi ini berarti kan kalau pengen jiwanya dikuatkan oleh Allah, kan katanya anak generasi stroberi kan jiwanya rapuh ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pakai pola asuh mendidik dengan hati. Nah, jangan hanya kita mendidik anak-anak kita dengan jasad saja. Ya. Banyak loh zaman sekarang anak-anak itu yang fisiknya bagus gitu kan. Masya Allah baliknya lebih cepat. Ya, kalau kita dulu zaman dulu kami anak-anak ya kami para emak-emak nih zaman dulu tuh kan balik gitu kalau perempuan SMP kelas 2 kelas 3 itu baru balik. Zaman sekarang ya karena faktor makanan yang kurang bagus ya hanya bisa menumbuhkan hormon tapi ternyata akalnya kurang disentuh, jiwanya kurang disentuh, akhirnya banyak anak-anak yang balik di bawah usia yang seharusnya balik gitu loh. Jadi usia zaman sekarang usia 10 tahun, 11 tahun kan banyak yang sudah balik tuh, anak-anak perempuan. Ya, padahal akalnya belum akil gitu loh. Akalnya tuh belum bisa berpikir. Ya dia balik duluan, jasadnya dulu, tapi jiwanya itu belum siap. Nah, akhirnya kalau jiwanya belum siap, yang ada, nah ini kan nanti kembali lagi ya. Yang ada ketika ada tantangan, ketika ada dia menjadi seorang yang mukallaf, dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang balik, anak yang balik itu kan berarti sudah dibebani syariat. Iya nggak teman-teman? Teman-teman tahu? Ya, kalau laki-laki di antara cirinya adalah mimpi basah gitu ya. Kalau perempuan kan menstruasi. Berarti kalau anak-anak sudah balik dia harusnya sudah bisa siap ya terkena beban syariat. Dia harusnya sudah siap. Oh, ada beban syariat untuk sholat. Dia harusnya udah tahu tuh. Oh, sholat itu bukan lagi menjadi sebuah hal yang aku tidak suka gitu. Mau nggak mau ya sholat gitu. Karena sudah dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan anak-anak zaman sekarang teman-teman yang ada itu mereka hanya paham. Oh aku nih hidup makan gitu ya,
explore, matang di jasadnya. Tapi itu subhanallah mereka itu lemah di dalam jiwanya. Yuk kita lihat teman-teman dalam surah An-Nisa ayat 9. Mari kita lihat agar kita bisa paham bersama-sama apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita dan harus seperti apa kita mengasuh anak-anak kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Apa kata Allah? Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Dan kata para ulama, di'afa itu adalah lemah jiwa. Ya. Kalau lemah fisik namanya apa? Wahan. Ya. Coba kita lihat dalam surat Luqman. Sekarang kita lihat ya surat Luqman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Luqman berwasiat kepada anaknya? Ya. Maka Luqman memerintahkan anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Luqman ayat 14. Apa kata Allah? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Maksud lemah di sini nih teman-teman adalah lemah secara fisik. Ya. Jadi perbedaan antara wahan dan di'af itu adalah perbedaan yang sangat signifikan. Karena kalau wahan itu lemahnya dalam fisik, kalau di'af itu lemahnya di dalam jiwa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita sebagai orang tua, jangan tinggalkan anak-anak yang lemah, generasi yang lemah. Lemah secara apa? Lemah jiwanya, gitu ya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falyattaqullah", bertakwalah kepada Allah. Siapa yang diminta bertakwa? Kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua tuh diminta untuk bertakwa kepada Allah. Waliyaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sadida, perkataan yang tegas. Ya, bukan yang galak, bukan yang keras, tapi ucapkanlah perkataan yang baik dengan ketegasan. Nah, ini kan berarti mengasuh anak-anak itu butuh ilmu. Ya, jangan sampai kita mengasuh anak-anak kita nggak tahu siapa anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu adalah anak-anak yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jiwa. Maka perlu kita perhatikan jiwa anak-anak kita. Karena pengaruh jiwa itu teman-teman terhadap diri kita itu, terhadap diri anak-anak itu sangat luar biasa. Ya, kalau dari kecil anak-anak kita dididik ya memiliki jiwa yang baik ya oleh orang tuanya, maka insya Allah biiznillahi ta'ala mereka akan tumbuh menjadi generasi yang kuat, generasi yang takut kepada Allah, bukan generasi yang hanya mencari validasi, bukan generasi yang hanya mencari pujian manusia, bukan generasi yang hanya mencari like atau mencari penggemarnya, bukan, tapi generasi yang memang kuat ya, generasi yang subhanallah menjadi generasi yang tolak ukurnya itu Allah, bukan lagi manusia. Masya Allah. Dan ini keren pakai banget ya. Kalau subhanallah orang tua sudah menjadi orang tua yang bisa menyentuh jiwa anak-anak dalam pengasuhannya. Masya Allah. Gitu ya. Baik. Kemudian teman-teman, perlu kita tahu juga bahwa subhanallah anak-anak generasi strawberry itu ya biasanya
mereka itu sangat mudah sekali dalam dunia maya mereka. Kalau mereka tidak cocok dengan temannya, ya ini gen strawberry ini ya, maka mereka dalam dunia maya ini unfollow. Ya udah nggak usah ngikutin deh, gitu ya. Udah diblokir aja, gitu ya. Nggak mau ribet gitu loh. Ya udah kalau nggak cocok ya udah deh aku blokir aja, gitu ya. Dah kalau dalam dalam dunia maya itu ya udah unfriend gitu, dah pokoknya aku nggak usah berteman dengan dia. Kan gitu kan anak-anak zaman sekarang. Ya. Maka kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak kita itu memang Allah takdirkan gitu ya, memiliki karakter yang demikian, maka kita sebagai orang tua ya bisa membersamai anak-anak kita dalam pola asuhnya ya teman-teman, untuk lebih realistis dalam berpikir gitu loh. Jadi kita arahkan anak-anak kita, nak kalau kamu nih ya punya tantangan, nggak cocok sama temanmu di unfriend, diputus, diblokir, kamu nanti nggak bisa menghadapi tantangan di dunia nyata gitu loh. Ya kalau di dunia maya aja begini, gimana kamu mau menghadapi tetanggamu misalnya yang kurang cocok denganmu? Bagaimana mau menghadapi kawanmu? Bagaimana menghadapi nanti pernikahan? Maka dari itu kan efeknya apa zaman sekarang ini? Anak-anak yang diasuh ya oleh orang tua yang rapuh, yang tidak pernah mengenalkan, mengarahkan ya dengan pola asuh yang bagus, akhirnya ketika anak-anak gen strawberry ini menikah teman-teman dan nggak cocok sama pasangannya, minta cerai. Kan gitu. Subhanallah, mengerikan sekali memang. Ya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus tahu pola asuh seperti apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, gitu ya. Karena memang anak-anak zaman generasi strawberry ini menghadapi sesuatu yang tidak mudah bagi mereka, gitu ya. Tantangan di mana sangat-sangat berbeda dengan kita sebagai orang tua, gitu ya. Baik. Nah, kemudian teman-teman, kita sebagai orang tua, ya, ketika kita tahu di antara faktor penting ya dalam pola asuh yang dimana akhirnya muncullah gen strawberry ini, ya. Karena kita sebagai orang tua juga kurang belajar tentang pengendalian emosi, teman-teman. Subhanallah. Jadi, subhanallah ya, ini penting ya, mengenalkan emosi pada diri anak-anak kita itu penting. Tapi yang lebih penting adalah kita mengenali dulu nih emosi untuk diri kita yang akan membersamai anak-anak. Kadang kita saja sebagai orang tua tuh nggak paham apa itu macam-macam emosi. Ya. Padahal di dalam Islam itu sudah dijelaskan sedemikian rupa. Ya sedih itu termasuk emosi, tapi kita dilarang untuk sedih berlebih. Kan gitu. Bahkan Rasulullah SAW ya berdoa kepada Allah, ya meminta perlindungan kepada Allah dari kesedihan. Kenapa? Karena kalau orang tuanya saja sedih berlebihan, kemudian mengasuh gen strawberry ya yang dikit-dikit sedih, maka yang ada semakin rapuh. Kan gitu. Jadi penting bagi kita teman-teman untuk mengenali emosi kita dulu sebagai orang tua ini seperti apa sih emosi itu. Ya, ada sedih, ada senang, ya. Ada apa lagi? Kecewa, ya. Kalau kita pengen anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang tidak mudah kecewa ya dari kita dulu sebagai orang tua. Sudahkah kita belajar menyandarkan diri kita kepada Allah, Zat yang maha luar biasa. Ketika kita menyandarkan masalah kita kepada Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Tapi selama ini terkadang kita menyandarkan ya kekecewaan kita, menyandarkan masalah kita ya kepada makhluk yang lemah, ya. Kita curhat kepada makhluk. Kita kita tidak mengingat bahwa Allah yang mendatangkan masalah, Allah juga yang akan memberikan solusi. Ya, jadi orang-orang yang belum bisa menyandarkan masalah itu kepada Allah, maka pasti akan kecewa. Ya bagaimana orang tua ini akan mengajarkan kepada anaknya bahwa, nak, enggak usah kecewa ya nak, jangan dikit-dikit kecewa, ya. Jangan dikit-dikit sedih, jangan dikit-dikit mundur, jangan dikit-dikit pasrah, ya. Kalau orang tuanya saja nggak belajar, kalau kitanya saja belum mengerti. Pertanyaannya kan begitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini yang banyak belajarnya harusnya kita ya teman-teman. Subhanallah. Nah, maka dari itu yuk bareng-bareng lagi belajar. Dan ini bukan ranah saya ya dalam membahas masalah emosi ini. Insya Allah nanti ada teman-teman yang memang ahli di bidangnya tuh. Bagaimana emosi dan bagaimana ya apa yang harus kita lakukan tuh
Karena kalau kita bahas masalah emosi ya, macam-macam emosi itu nggak cukup satu kajian ya, bersesi-sesi webinar gitu ya. Baik, jadi intinya teman-teman ya, di antara yang menyebabkannya munculnya Grand Strawberry ini kita sebagai orang tua, sebagai orang tuanya, pola asuh yang kita saja nggak paham apa itu emosi, gitu ya. Baik. Nah, kemudian, nah ini nih ya, di antara penyebabnya adanya Grand Strawberry teman-teman, pola asuh di mana orang tua zaman sekarang itu apa ya, orang tua yang fisiknya ada tapi ternyata nggak dekat secara jiwa gitu loh. Kurangnya kedekatan dengan anak ya. Di anak itu punya ayah tapi sepertinya nggak punya ayah. Punya ibu tapi sepertinya nggak punya ibunya. Jadi kalau dulu ya teman-teman, dulu ya, ilmu parenting itu kan minim. Ya, ilmu parenting itu minim. Ya. Tetapi walaupun ilmu parenting itu minim di zaman dahulu kala, tapi orang tua itu memberikan perhatian yang maksimal kepada anak-anak. Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah. Jadi ini penting nih teman-teman ya, untuk kita refleksi diri kita ya sebagai orang tua. Sudahkah saya menjadi orang tua yang memperhatikan anak kita, anak-anak kita gitu ya. Kalau zaman dulu anak nangis digendong, iya enggak? Ingat enggak kita dulu waktu zaman dulu kala ya, adik kita nangis, itu kan orang tua kita yang gendong kan? Ya. Zaman sekarang anak nangis disodorinya apa, teman-teman? Coba dijawab. Saya pengen tahu nih teman-teman mau jawab apa nih? Ya. Ya, orang tua zaman sekarang ngasuh anak-anaknya kalau nangis dikasihnya apa? Digendong atau diajak keluar lihat alam gitu ya, angin berhembus. Iya, Masya Allah. Zaman sekarang yang dikasihnya HP, ya kan? Ya. Jadi kalau zaman dulu anak nangis dikasih perhatian oleh orang tuanya. Apa nih yang kira-kira membuat anak nangis? Oh, ternyata anakku tuh lapar, kasih makan. Oh, ternyata anakku nggak betah gitu ya. Ternyata apa? Buang angin, buang air kecil, buang air besar gitu, belum diganti popoknya. Kan diganti, akhirnya anaknya diem. Oh, ternyata zaman dulu ya, kalau kita lihat anak kita nangis gitu ya. Oh, ternyata anak kita ngantuk gitu kan ya. Masya Allah ya teman-teman. Saya baru kemarin ya di sini di satu itu ada kajian parenting ya di tempat kami, ya di sekolah yang ada di tempat kami. Saya lihat ada orang tua yang menemani anaknya tuh, anaknya nangis gitu ya. Di apa namanya, dikasih ini, dikasih itu, enggak mau. Akhirnya saya lihat, wah anak ini kayaknya kepanasan deh. Ya memang cuacanya Masya Allah kemarin, Masya Allah luar biasa. Maka saya bilang ke ibunya, Bun, silahkan jenengan dengarkan ini aja, ikut parenting ya, karena ini kan acara untuk orang tua gitu ya. Biar nanti putrinya jenengan sama saya. Ya, terus saya lihat apa kebutuhannya, gitu. Saya perhatikan. Oh, ternyata dia itu kepanasan, anak kecil ya, lagi panas, masih usia sekitar 2,5 tahun, pakai jilbab, pakai baju dengan bahan yang kurang nyaman. Ya saya lihat keringatnya tuh sampai banyak gitu ya. Akhirnya saya tanya kepada anak ini, Nak, mau ganti baju? Ustazah boleh ganti baju? Boleh menggantikan bajumu? Iya, dia angguk gitu ya. Terus saya coba perhatikan dia gitu loh. Terus akhirnya saya minta ke ustazah satu, ustazah sekolah alam tahfidz Unggul, Ustazah apakah ada baju Us gitu. Saya bilang untuk adik ini, oh ada. Ya, ada Ustazah Aziza, kasihlah baju. Terus saya lepas bajunya yang tadi baju gamis yang panas itu. Ya, saya kasih kaos. Masya Allah teman-teman, Masya Allah. Ketika kita tuh deket ya dengan anak, perhatian gitu ya. Akhirnya apa? Anak itu diem. Ya. Masya Allah, Allahumma barik. Terus saya lihat lagi anak ini udah diem nih, pangku. Jadi itu baru loh, saya ketemu sama anak itu bukan anak satu, adiknya. Jadi kakaknya tuh sekolah di satu. Ya. Di atas saya tuh pangku gitu, Masya Allah, tiduran. Ya Masya Allah. Terus saya lihat lagi, oh ini anak nih kayaknya udah bingung nih. Dia bingung mau ngapain, karena kan yang namanya fitrahnya anak tuh mau bergerak, mau bermain. Akhirnya saya tawarkan mainan. Mau mainan ini, Nak? Ya mainan yang merangkai-rangkai. Dia angguk-angguk lagi. Masya Allah, lihat. Kita memberikan waktu untuk memperhatikan anak yang nangis tadi.
tidak kurang dari setengah jam, tapi dampaknya luar biasa loh. Masya Allah. Anaknya Masya Allah atas izin Allah anteng main berjam-jam itu. Masya Allah. Ini kan PR ya teman-teman untuk kita ya. Bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita. Jadi jangan sampai nih kita sebagai orang tua itu, kalau anak-anak kita nangis, terus langsung dikit-dikit HP. Dikit-dikit apa? Dikit-dikit nonton gitu. Jangan dulu. Ya kita lihat dulu anak-anak kita butuh apa. Perhatiin dulu. Oh anak kita ini kesumuan gitu ya. Kepanasan. Yowis. Kita kasih solusinya. Oh anak kita lapar ya kasih makan. Oh anak kita butuh main, yo main. Kan gitu ya. Nah ini nih penting nih bagi kita ya teman-teman. Jangan sampai ilmu parenting zaman sekarang dibuka oleh Allah. Kita gampang mudah mendapatkan ilmu parenting itu dengan mengikuti webinar-webinar. Ya kita bisa menyerap ilmu parenting itu dari YouTube gitu ya. Tapi ternyata kita nggak memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Ini PR nih untuk kita. Jadi minim perhatian orang tua zaman sekarang itu. Kalau zaman dulu tuh perhatiannya sudah maksimal. Ya, jadi yang ada Masya Allah generasi yang tangguh. Generasi yang menghargai proses. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ternyata di antara penyebab munculnya generasi stroberi itu ya karena kita. Ketika kita mengasuh anak-anak kita pengennya cepat, akhirnya muncullah anak-anak yang pengen cepat, pengen instan. Itu baik. Ketika anak-anak kita, teman-teman, diantara ya faktornya terakhir adalah tidak dekat dengan orang tuanya. Ya pernah nggak lihat? Nah ini nih, pernah nggak lihat? Zaman dulu kalau kita lagi kumpul-kumpul, ya misalnya nih Lebaran kumpul bersama keluarga besar, gitu ya. Kan biasanya kan semua keluarga itu kan ini ya ngobrol gitu ya. Ya bertegur sapa. Zaman sekarang kalau lagi kumpul bareng-bareng yang ada apa teman-teman? Coba saya pengen tahu. Kalau zaman dulu ya kumpul sama utinya. Anak-anak kita nih kumpul sama uti sama orang tua. Yang ada kan kita ngobrol, uti tanya, "Gimana, Nduk?" Ya kalau orang Jogja, Nduk itu anak perempuan, ya. "Gimana, Nduk, sekolahnya?" Kan gitu. Kalau zaman sekarang, coba zaman sekarang yang ada kalau lagi kumpul keluarga yang ngobrol atau gimana, teman-teman? Ya, silakan tulis di chat obrolan, lihat. Apa yang terjadi zaman sekarang? Apakah masih ada komunikasi yang bagus antara keluarga? HP lagi. Ya Umu Ishak Saro katanya HP sibuk sama HP-nya sendiri. Ya Kak Cahya Sahijra nih bilang sibuk sama HP-nya sendiri. Betul, 100 jawabannya. HP lagi. Nah, kalau subhanallah kita sebagai orang tuanya ternyata ikut-ikutan. Anak kita pegang HP, kita sibuk juga pegang HP. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bagaimana komunikasi mau terjalin dengan baik kalau orang tuanya saja belum memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Baik. Nah, sekarang kita belajar nih strategi mendidik gen strawberry seperti apa. Yang pertama persiapan orang tua. Banyak nih dari kita nih teman-teman yang siap menikah tapi nggak siap punya anak. Ya. Jangankan kita, generasi saya, ya itu kan kita tahu mempelajari ilmu pranikah, gitu kan ya. Tapi kita nggak belajar pra punya anak, gitu ya. Nah ini kan PR ya untuk kita padahal ya. Jadi banyak orang tua zaman sekarang tuh yang akhirnya ujuk-ujuk nikah, ujuk-ujuk punya anak, ujuk-ujuk punya cucu, tiba-tiba punya cucu, tiba-tiba punya anak, tiba-tiba menikah, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba disolati. Jadi hidupnya tuh banyak yang tiba-tiba, banyak yang ujuk-ujuk. Nah, kalau orang tua ndak siap, bagaimana mendampingi anak-anak kalau orang tua belum siap secara ilmu, secara mental. Ini penting nih. Kan banyak katanya sekarang kesehatan mental. Kan banyak tuh dibahas di mana-mana. Ya, kesehatan mental ya. Bukan mentalnya anak saja yang rusak, tapi orang tuanya juga perlu belajar. Ya, karena yang namanya persiapan menjadi orang tua itu, teman-teman harusnya persiapannya itu jauh lebih lama daripada hanya sekedar kita menyiapkan
untuk menjadi seorang sarjana. Loh, persiapan menjadi sarjana aja 4 tahun. Kita sebagai orang tua kadang nggak bersiap menjadi orang tua. Ya, maka penting bagi anak-anak muda, teman-teman, sahabat-sahabat sahijrah yang hari ini ikut webinar ya, untuk mempersiapkan bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana mengasuh anak-anak, bagaimana mengenali diri, bagaimana mengenali emosi, itu belajar lagi. Agar apa? Agar nanti kalau seandainya ada laki-laki datang meminang, rojulun soli, laki-lakinya soli, ya sudah siap gitu loh. Bukan hanya siap menjadi istri, tapi kalau Allah langsung berikan, ya tidak lama menikah, kemudian diberikan kesempatan tuh hamil, ya setelah itu akhirnya apa? Ya punya anak, dia udah siap untuk punya anak, ya. Jangan sampai anak sudah lahir tapi kita bingung untuk mengasuh. Jadi persiapan orang tua ini perlu disiapkan jauh-jauh hari. Baik. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan bahasa tubuh yang efektif. Nah, ini strategi lagi. Ya, jadi balik lagi teman-teman, PR untuk kita sebagai orang tua, jangan terburu-buru dalam berbicara kepada anak. Ya, berikan anak kita jeda, ya. Ini insya Allah ya, nanti kita praktekkan bareng-bareng lah ya. Kita lihat perasaan anak-anak. Capek nak, ya. Kamu capek ya sekarang ya. Pulang dari sekolah, yang ditanya bukan PR apa? PR apa? Tadi di sekolah apa? Belajarnya gimana? Ya kita lihat anak kita wajahnya udah kayak wajah maghrib, udah mengkerut-mengkerut. Yuk kita tanya, lapar ya? Ya capek ya? Mau tidur? Gitu ya. Ya kita tanya, ya kesel ya? Iya kesel sama temenku Mi. Tadi temenku ngerebut mainanku. Tadi temenku ya nggak mau bermain bareng. Oh kamu lagi kesel toh. Nah itu tuh kita perlu belajar teman-teman. Ya. Menghargai perasaan anak gitu ya, Masya Allah. Dan ini penting ya untuk kita belajar lagi. Kemudian yang ketiga adalah membangun ketahanan emosional ya dan konsep diri. Banyak-banyak kita memuji anak-anak kita, apresiasi anak-anak kita. Kalau memang anak kita selama ini telah berbuat baik ya kita apresiasi. Jangan sampai teman-teman kita nggak pernah mengapresiasi kebaikan anak. Akhirnya anak tuh nggak tahu kalau dicintai oleh keluarganya yang ada. Ujung-ujungnya ya anak-anak generasi stroberi yang nggak pernah diapresiasi oleh orang tuanya, yang nggak pernah dihargai oleh orang tuanya, yang nggak pernah dikasih pujian oleh orang tuanya. Yang ada ketika mereka hidup besar, ya menemui banyak bullying, banyak masalah yang ada. Naudzubillah summa naudzubillah, bunuh diri. Lah kenapa bunuh diri? Karena dia merasa ya keluargaku tidak bisa menghargaiku. Keluargaku tuh yang ada tuh selalu menyalahkan aku. Ya tidak berupaya untuk memberikan apresiasi kepadaku. Kan gitu. Ya, jadi jangan sampai waliyadzubillah teman-teman dari sikap kita kepada anak-anak itu akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini perlu kita kembali lagi nih ya kepada kita sebagai orang tua. Sudah belum kita membangun ketahanan emosional dan konsep diri pada anak-anak? Ya, sudah belum kita membiasakan anak-anak kita itu kuat? Ya, Masya Allah ya teman-teman. Belum lama ini, alhamdulillah anak-anak di tempat kami di Sekolah Tahfiz Unggulan, anak-anak TK loh ya, belajar ya project ya bagaimana swasembada pangan. Oh, itu kan konsep akhirnya apa? Konsep menyiapkan untuk tahan ya. Dan dia harus tahu nih gimana nih nanti besok nih kalau saya nggak dapat makanan nih harus kayak mana gitu ya. Jadi di tempat kami itu ada Masya Allah suami istri yang Masya Allah Allahumma barik di lahan rumahnya itu menanam tanaman organik gitu ya, tumbuh-tumbuhan, pangan terutama yang bisa dimakan, sayur-sayuran, ada ayam, ada kambing, itu Masya Allah. Berarti kan dia ketahanan, bukan hanya ketahanan emosional yang diajarkan ya kepada anak-anak, tapi ketahanan dalam hidup itu loh diajarkan seperti apa gitu ya. Dan tentunya teman-teman, Masya Allah anak-anak yang diajarkan ya dibimbing oleh orang tuanya untuk tahan ya, baik itu tahan secara emosional, tahan fisik, tahan
secara jiwa ini Masya Allah, mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mental yang kuat, nggak dikit-dikit menyerah, nggak dikit-dikit berputus asa. Dia tahu harus seperti apa. Oh, lapar, berarti harus seperti apa? Cari makanan, kan gitu. Jangan apa-apa kita langsung sediakan. Ya, sama nanti kita akan belajar ya, seperti apa sih dalam Islam itu, ya konsep diri yang diajarkan dan bagaimana kita harus mengetahui ya apa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, next Mbak. Nah, sekarang kita belajar teman-teman ya, di dalam agama Islam yang mulia ya, kita sudah diajarkan jauh-jauh hari ya oleh Allah dan Rasul-Nya tentang solusi yang terbaik menghadapi generasi ya. Nah, ini atur waktu digital ya. Ini termasuk yang membangun karakter dari nilai Islam nih, yang yang akan kita panjang lebarkan hari ini insyaallah. Membangun karakter dari nilai Islam. Nah, ini kita sudah diajarkan nih jauh-jauh hari teman-teman oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana Islam memandang ya anak-anak yang tumbuh ya dalam asuhan orang tua yang mentalnya saja belum kuat. Solusi apa yang diberikan oleh Islam dalam mengasuh gen stroberi ini ya, maka mari kita belajar bersama-sama ya. Yang pertama, menanamkan tauhid sejak dini. Nah, ini balik lagi ya teman-teman, ternyata anak-anak kita yang masih balita itu sebenarnya ya kebutuhan dasarnya itu bukan calistung, bukan. Kebutuhan dasarnya itu bukan berlomba-lomba gitu loh, menjadi juara, bukan. Karena kalau kita sekarang mengasuh anak-anak kita yang balita, diikutkan di kejuaraan A, B, C, D, akhirnya apa? Akhirnya kita akan memandang, oh anak kita itu ternyata tidak lebih baik gitu daripada anak teman kita yang juara 1. Ya. Jadi kami ya di sini ya teman-teman, ini saya share ini karena sudah kami praktekkan gitu ya di sekolah Hifzul Bulan ini. Kami itu berusaha gitu ya menghadirkan kepada anak-anak di tempat kami, anak-anaknya kaum muslimin gitu ya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Ya itu balik lagi ya. Mendidik dengan hati itu adalah menanamkan rasa cinta anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penting ya teman-teman untuk kita belajar, ternyata kalau anak-anak yang sedari kecil dikenalkan Allah, ya, bagaimana kebaikannya Allah itu kita kenalkan. Ya, sering-seringlah kita sebagai orang tua yang mengatakan kepada anak-anak kita, nak, makanan ini dari siapa? Dari Allah. Nah, kita ajarkan. Nanti anak-anak paham loh teman-teman. Masya Allah ya. Jadi ada kejadian tuh yang Masya Allah, saya jadikan contoh kayaknya ya kalau saya ngisi kajian gitu ya. Karena ini real ada pada diri anak-anak. Ya, Anda di tempat kami tuh anak-anak yang full day. Ya, anak laki-laki, ya 2 anak laki-laki yang sedang makan siang, ya. Alhamdulillah di tempat kami ada makan siang untuk anak full day, ya, ada dimasakkan juga ya oleh tim juru masak di tempat kami. Waktu itu lauknya itu sayur asem, ya. Terus 2 anak ini ngobrol, ustadzanya memperhatikan. Ketika salah satu anak ini ngobrol sama temennya, dia bilang gini ke temennya, kan di dalam sayur asem kan ada jagung ya. Terus dia bilang ke temennya, namanya misalnya ini ya Ahmad dan Zubair misalnya. Zubair, ini ya jagung ini, kata anaknya ini sama-sama usianya, ya di bawah 7 tahun, masih anak-anak TK. Jagung ini katanya, ini dari Allah, harus kita habiskan, ini nikmat dari Allah, katanya gitu. Masya Allah, ini jagung ini banyak vitaminnya, katanya gitu. Masya Allah loh teman-teman, anak sekecil itu Masya Allah tahu bahwa jagung itu dari Allah. Ya makanya kita harus sering-sering gitu. Dari mana anak itu kok tahu kalau jagung itu dari Allah? Ya arahan dari ustazahnya, dari orang tuanya, sounding tiap hari.
Udah sarapan belum anak-anak? Sudah ustazah. Tadi sarapannya pakai apa? Pakai ini. Ada yang bilang pakai nasi kuning. Ada yang bilang pakai apa? Pakai bubur kacang. Ya. Ada yang bilang apa lagi? Pakai bubur ayam. Nah, terus ditanya sama ustadzanya, dari siapa itu bubur-buburan? Dari Allah. Kita kenalkan dulu. Masya Allah. Nanti ya anak-anak itu, kalau sudah kita sounding bahwa semua itu dari Allah, ya. Saya kalau pas lewat di anak-anaknya lagi, saya misalnya pas habis mengisi kajian di luar gitu, mengisi kajian ibu-ibu offline di Yogyakarta, terus saya lewat ke anak-anak ini, anak-anak lagi pegang mainan, ya, terus saya tanya, lagi mainan ya? Iya Ustazah Aziza. Oh, mainan ini dari siapa? Allah, serentak itu anak-anak. Masya Allah. Jadi yuk bismillah yuk bareng-bareng kita tumbuhkan rasa cinta anak-anak kita kepada Allah. Jadi jangan dulu menggegas anak-anak kita untuk pintar baca tulis. Anak-anak TK diajarin baca tulis, anak-anak TK diajarin manasik haji, anak-anak TK diajarin manasik umroh. Padahal yo kalau mau umroh mau haji yo udah manasik lagi, gitu kan ya? Anak-anak TK digegas untuk sholat, gitu, bacaan-bacaan sholat dihafalkan, hadis-hadis dihafalkan, tapi mereka kurang paham dengan isinya. Nah, daripada kita menghabiskan waktu, ya, untuk mengajarkan anak-anak sesuatu yang belum dibutuhkan, mending kita fokus di apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita, yaitu menanamkan tauhid kepada anak-anak. Belajarlah dari kisahnya Luqman di dalam surah Luqman ayat 13. Silahkan dibuka. Surat Luqman ayat 13. Teman-teman boleh dibuka sekarang. Saya kasih waktu, silahkan. Sudah? Surat Luqman ayat 13. Oke. Ya, saya bacakan ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Coba apa teman-teman? Kata Luqman, wahai anakku, gitu kan ya. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Kan gitu. Ya. Kalau kita belajar surat Luqman ayat 13, maka sesungguhnya Luqman sedang menanamkan tauhid pada diri anak beliau. Wa huwa ya'idhu, memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Nah, coba, yuk teman-teman. Sekarang kita hubungkan ya, apa dampaknya gitu loh. Bagi anak-anak yang sudah dikenalkan Allah sejak dini, jangan mempersekutukan Allah. Berarti kan kalau jangan mempersekutukan Allah artinya apa yang kita lakukan dari berbagai macam ibadah kita, baik itu ketika kita memberi sedekah atau ketika kita menuntut ilmu, itu kan untuk Allah, gitu kan? Nah, kalau anak itu paham dengan ini, nggak ada tuh yang namanya zaman sekarang kan banyak tuh orang anak muda bikin konten, ya. Konten sedekah tapi buat konten biar dapat like banyak, biar dikomentari oleh netizen. Kan banyak tuh zaman sekarang. Karena mereka belum paham untuk siapa mereka bersedekah, ya, untuk siapa mereka menuntut ilmu, untuk siapa mereka belajar. Nah, tetapi anak-anak yang dikenalkan Allah sejak dini oleh orang tuanya, diajarkan nilai-nilai tauhid, ya, bahwa tidak boleh nak kita itu melakukan sesuatu itu hanya karena manusia, gitu. Dan kita juga pahamkan kepada anak-anak kita bahwa walaupun kamu tuh nggak dihargai oleh manusia, tapi Allah telah tulis pahala untukmu. Ketika engkau, wahai anakku, belajar, walaupun engkau tidak update status, argo pahalamu naik, itu kita berikan itu kepada anak-anak kita. Ya, jadi nggak ada tuh yang namanya anak-anak ya, yang
kalau dia melakukan sesuatu terus nggak dihargai oleh manusia akhirnya bunuh diri, ya melakukan sesuatu kalau nggak dihargai manusia kecewa, butuh sedikit-sedikit butuh healing. Kenapa kok healing nak? Udah bosen hidup gitu ya. Dia nggak paham dengan konsep dirinya bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Jadi subhanallah. Ya, kita harus ajarkan ini kepada anak-anak kita bahwa di antara solusi terbaik adalah menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita. Dan nilai tauhid ini teman-teman subhanallah ketika kita sudah membentuknya, itu sejatinya kita sedang membentuk pondasi. Ya, kalau rumah itu ya teman-teman, coba kita lihat rumah. Rumah itu kan kalau pondasinya kuat ya, angin ya sebesar apapun menerpanya, maka insya Allah rumah itu kokoh gitu loh. Maka sama anak-anak kita kalau pondasinya kuat ya, maka insya Allah halangan-halangan yang ada di masa depan mereka, apapun itu mereka biidnillahi ta'ala bisa menghadapinya. Tidak mudah menyerah, tidak mudah dikit-dikit bunuh diri. Mereka paham gitu bahwa Allah itu melihat diriku gitu. Jadi akan membentuk pondasi yang kuat dalam diri anak. Anak akan lebih mengenal Robnya, memiliki pegangan hidup yang kokoh, tidak mudah goyah oleh opini, oleh tren-tren yang ada, nggak FOMO, nggak ikut-ikutan gitu kan ya. Dan ini perlu juga teman-teman, menyandarkan, ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kalau punya masalah, tenang aja, kamu masih punya Allah. Nah, tenang nak. Nggak usah bingung nak. Kalau ibu nggak membersamai kamu, misalnya gitu ya, maka tenang, ada Allah yang akan menolongmu. Kan bagus banget ya teman-teman, Masya Allah ya. Ini tuh Masya Allah ya, ada Allah bersama kita gitu tuh kayaknya perlu dibuat satu sesi kajian deh. Kenapa? Karena subhanallah kalau dalam pribadi kita itu sudah ada perasaan, ya Allah aku punya masalah nih. Engkau yang memberikan masalah dalam hidupku. Tapi tenang ya Allah, Engkau juga yang akan memberikan solusi. Aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah solusi untukku. Ya, aku tahu ya Allah dalam Al-Quran itu katanya Engkau berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha, apalagi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari arah yang tidak diduga-duga, gitu kan ya? Yaj'alahu makhraja, gitu kan? Makhraj itu solusi. Maka anak-anak yang paham bahwa di setiap kehidupannya dia selalu ditolong oleh Allah, ada Allah, maka insya Allah anak-anak ini akan kuat, gitu ya. Itu ya yang pertama. Yang kedua teman-teman, solusi yang diberikan di dalam agama kita ini adalah berusaha kita menumbuhkan ketangguhan. Dengan seperti apa? Islam mengajarkan mental tangguh melalui kesabaran, latihan, menunggu. Anak-anak kita tuh jangan dikit-dikit semuanya diberi. Biarkan anak kita menyelesaikan masalahnya. Biarkan anak kita belajar dari kesalahannya, belajar tanggung jawab, belajar dari pilihannya. Itu kita ajarkan, ya sabar, ya baik. Kemudian di antara yang diberikan di dalam Islam itu adalah mendidik dengan kasih sayang. Rasulullah itu Masya Allah ya, kalau kita belajar dari sirah Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan belajar betapa luar biasanya akhlak Rasulullah SAW. Baik kepada para sahabatnya ataupun kepada orang-orang yang baru mengenalnya. Yuk kita lihat di kisahnya Badui. Ya, ketika ada orang Badui kencing di masjid, ya teman-teman. Teman-teman tahu kisahnya itu? Ya. Maka ketika itu para sahabat, ya ketika tahu yo masjid tempat buat sholat kok dikencingin, ya para sahabat sudah mulai apa? Resah itu. Ya. Maka Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayangnya menahan para sahabat. Udah. Biarin nih Badui ini kencing dulu, biarin selesaiin dulu. Ya nanti kalau udah selesai, baru nanti ambil air guyur. Ya sampai Badui itu merasakan kasih sayang Rasulullah yang begitu luar biasa. Ya Badui ini mendoakan Rasulullah SAW. Lihat tuh teman-teman. Bagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa membersamai anak itu butuh cinta. Membersamai anak kita itu butuh kehangatan. Membersamai anak kita itu butuh kasih sayang tanpa syarat. Ya, anak-anak
yang diberikan kasih sayang cukup oleh orang tuanya, tangki cintanya itu udah penuh, maka ia akan menjadi pribadi yang nurut, taat kepada siapa? Kepada orang tuanya, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ingat, kenapa banyak ya zaman sekarang anak-anak yang nggak nurut sama orang tuanya itu juga ya bisa terjadi karena orang tua yang memiliki hutang pengasuhan. Dia belum dapat tangki cintanya, belum penuh kasih sayangnya. Maka dari itu dia lampiaskan kepada anak-anaknya. Nah, maka dari itu teman-teman, ketahuilah wahai saudariku, bahwa sesungguhnya di dalam Islam telah diajarkan banyak sekali contoh-contoh kasih sayang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu kita pelajari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Masya Allah, dengan sayangnya kepada Anas tidak pernah memarahi, ya, sampai-sampai ada datang orang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika itu orang Badui ini mengatakan, kami tidak pernah mencium anak-anak kami ya Rasulullah. Rasul mengatakan, apakah aku dapat menolongmu bila Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu? Maksudnya kata Rasulullah, yang namanya anak-anak itu butuh ciuman, butuh kasih sayang. Kan gitu ya. Jangan sampai ya anak-anak kita tidak ada rasa disayang oleh orang tuanya. Ya bagaimana Rasulullah SAW membawa cucu-cucu beliau. Ada Umamah, ya. Umamah putrinya Zainab, ya, yang ketika beliau berada di pundaknya Rasulullah SAW ketika Rasulullah sholat, maka Rasulullah SAW menunggu sampai Umamah itu selesai bermain, baru kemudian Rasulullah bangkit. Kan itu ya contoh-contoh dari Rasulullah SAW gitu loh, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW juga pernah mendatangi seorang anak kecil dari Ansor yang memiliki burung kecil, yang burung kecil itu qadarullah mati. Kemudian Rasulullah SAW ya berkata kepada anak Ansor ini, wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair, apa yang dilakukan burung kecilmu? Ya kalau Rasulullah nggak sayang ya Rasulullah biarin aja, jalan aja, nggak akan Rasulullah nanya-nanya. Banyak kepentingan selain anak ini. Tapi Rasulullah itu sosok yang bisa kita jadikan teladan dalam mendidik anak-anak kita. Masya Allah, ya. Ya tadi Anas itu telah melayani Rasulullah 10 tahun. Dan beliau berkata ya bahwa aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW itu mengatakan, kenapa kok ini nggak dilakukan, itu nggak dilakukan, itu nggak pernah. Ya, berarti itu kan kasih sayangnya Rasulullah ya kepada Anas, Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Kalau saya sebutkan satu persatu nggak cukup waktunya. Ya, jadi nanti belajar bagaimana kita itu penting memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian teman-teman, ya di antara solusi yang diberikan di dalam Islam adalah kepada anak-anak kita adalah menanamkan makna hidup dan tanggung jawab. Ya, karena kita ini kelak akan dimintai juga pertanggungjawaban oleh Allah. Maka ajarkan juga kepada anak-anak kita konsekuensi. Ya, bertanggung jawab, ya dilatih. Ya, Nak, kalau habis makan piringnya ditaruh di tempat cucian. Syukur-syukur dicuci piringnya. Ya, jadi nggak ada lagi anak-anak yang habis makan piringnya ditaruh di kamar. Saya pernah tuh mendengar orang tua, ya, jamaah curhat ke saya, Ustazah, yo anak saya itu Ustazah, ya susah diatur. Lah kenapa Bu? Oh ya susah diatur. Katanya kalau habis makan piringnya numpuk, ya. Di mana? Piring bersih, piring kotor. Numpuk di mana? Numpuk di kamar, katanya gitu. Loh, kenapa kok nggak sempat taruh di cucian piring? Katanya, loh ya Ustazah gimana mau ditaruh di cucian piring? Ya sebelum makan pegang HP, habis makan pegang HP, katanya gitu ya, kata orang tuanya. Nah terus ibu, apa yang dilakukan oleh ibu? Ya wes, saya akhirnya apa? Naruh piringnya kemana? Ke cucian piring. Siapa yang nyuci ibu? Ibu. Lah, koyo ibu ajarkan anak. Minimal anak kita itu harus paham apa yang menjadi kebutuhannya. Sudah bukan lagi masanya kalau anak kita sudah
usia-usia SMP, ya ajarkan kepada anak kita bagaimana membuat sarapan, tanggung jawab dengan dirimu. Kalau lapar ya bikin makanan. Dan saya sudah, alhamdulillah wa syukurnya, sudah membiasakan pada 2 putri saya. Ya, kalau putra saya masih di bawah 10 tahun, ya putri-putri saya sudah besar-besar, Masya Allah, Allahumma barik. Ya sudah di atas 10 tahun. Ya biasanya saya kalau bikin sarapan, saya bikin sarapan buat Ustadz Hanan Yasir sebagai suami saya. Dan untuk putra saya bikinkan telur. Karena kalau sarapan tuh sebenarnya nggak usah neko-neko ya teman-teman. Sarapan orang Indonesia nasi uduk, nasi kuning pas anaknya sekolah ngantuk semua. Ya, nah, itu kan karbo yang terlalu berat. Ya, sarapan itu apa Ustazah? Ya udah protein aja, telur. Nah, itu bagus, buah bagus. Ya daging ayam, ikan tuh bagus. Itu kita perlu tahu teman-teman. Ya saya masakan buat berdua ya, buat laki-laki di rumah. Ya anak-anak pulang dari tempat menghafal Al-Quran, mereka udah masuk dapur, nyeplok telur, bikin apa nak? Ini 2 putri saya juga ikut ngaji di sini nih, ikut dengan bikin apa nak? Bikin macam-macam gitu ya, Masya Allah. Ajarkan, apalagi kalau kita punya putri, itu ajarkan gimana di dapur. Ya minimal kamu ini deh, nak kamu siap untuk gimana sih tanggung jawabmu kalau kamu lapar ya cari makan. Jadi kalau capek gimana ya, capek istirahat, tidur ya, itu kita ajarkan kepada anak-anak teman-teman ya. Jadi ajarkan anak-anak kita tanggung jawab. Jadi harus dilatih tugasnya ya, tugas-tugas. Misal gini deh teman-teman ya, misal ya di dalam Islam itu kan Masya Allah ya, gimana tuh Rasulullah SAW memberikan amanah kepada para sahabat-sahabat ya, kepada anak-anak para sahabat-sahabat itu Masya Allah loh, luar biasa. Ya, ketika Rasulullah paham, oh Zaid bin Sabit ini diberikan amanah untuk belajar bahasa. Dan memang kelebihannya Zaid itu seperti itu. Maka Masya Allah ketika anak itu diberikan amanah, sesuatu yang dia punya passion di dalamnya, dia suka berbinar-binar matanya, maka Masya Allah teman-teman, sangat-sangat cepat anak-anak untuk bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing. Nah, kita juga berarti kan kembali lagi untuk mengenali potensi anak-anak kita, berikan tanggung jawab. Namanya ngasuh anak tuh kasih project. Nah, gampangannya gitu deh, kasih project. Jadi anak-anak kita itu jangan sampai hidup tuh ya bingung. Ya kasih project. Nak, projectmu apa nih? Project sosial. Oh, project sosial hari Jumat ini adalah misalnya ke tetangga, misalnya ya, ke tetangga, terus kasih apa makanan gitu ya. Itu proyek sosial namanya. Berarti tanggung jawabmu ya nak ya. Hari Jumat, hari Ahad lah misalnya, hari Ahad pas libur. Ya, ada yang bertanggung jawab bersihin sepedanya, ada yang bertanggung jawab ke rumah tetangga, ada yang bertanggung jawab kata Hamzah apa bersihin apa? Baju. Ada yang bertanggung jawab apalagi bersihin mainan ya Mas Hamzah ya. Ada yang bertanggung jawab misalnya telepon budenya, telepon neneknya, kakeknya. Nah ini kita harus lihat setiap kelebihan masing-masing. Wah ada anak ini yang Masya Allah senangnya kumpul-kumpul, anaknya ekstrovert misalnya ya, bukan intro. Ya sudah kita biarkan, nah sana nak, telepon jidah nak, telepon nenek gitu ya. Setiap hari Ahad. Kan kalau nenek-nenek itu kan kalau ketemu sama kita yang ditanya siapa? Cucunya. Gitu ya. Ya itu pengalaman banyak kan begitu. Kita telepon orang tua kita, gimana kabarnya Bu? Ya nanti yang ditanya, pada kita udah di depannya. Cucuku mana? Ya, itu memang fitrahnya anak-anak. Ya udah, kita kasih anak-anak tanggung jawab. Nak, setiap hari Ahad proyeknya adalah telepon. Kalau di kami bukan setiap hari Ahad lagi, setiap hari ya. Kalau ada waktu telepon nenek, telepon jidah. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kasih tanggung jawab. Kasih tanggung jawab itu gimana caranya? Ya kasih proyek. Kayak Rasulullah itu kasih proyek kepada Zaid untuk belajar bahasa. Akhirnya Masya Allah Zaid dengan cepat belajar bahasa. Kasih proyek kepada Abdullah ibnu Abbas gitu ya. Dengan apa? Dengan banyak belajar. Ya makanya Masya Allah Abdullah bin Abbas kan menjadi seorang yang faqih gitu ya. Faqih karena memang dari kecil dilatih untuk belajar. Ya baik. Kemudian terakhir ya teman-teman, menumbuhkan iman. Nah ini penting nih. Tauhid, iman ya. Itu hampir-hampir mirip ya teman-teman. Ya. Dan ini sesuatu yang memang perlu kita perhatikan betul gitu ya. Menumbuhkan keimanan, di mana keimanan yang perlu kita tumbuhkan
Ya, kalau iman, masalah iman berarti kan ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ya, jadi ada kecintaan terhadap Allah, hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW kan senantiasa beliau bersabda begini ya, misalnya ya, la tu'min gitu ya, tidaklah beriman gitu ya, sampai tetangganya aman darinya, tidak diganggu dengan lisan dan tangannya. Kan gitu. Berarti kita harus mendidik anak-anak kita tidak menyakiti tetangga. Ya. Dan Rasulullah SAW itu seringkali ya, di dalam banyak hadis menyebutkan la tu'min atau la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Coba kalau ini dipraktekkan pada diri kita dan diri anak-anak, nggak ada yang namanya individualisme, nggak ada yang namanya dia hanya ego sendiri gitu. Apa-apa pokoknya aku. Nggak ada yang namanya penyakit NPD. Itu nggak ada. Ya, kenapa? Karena dia paham konsep bahwa tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Fokusnya bukan kepada diriku, tapi juga fokusnya bagaimana Allah tuh senang ketika kita memperhatikan orang lain. Maka iman sejatinya melahirkan kasih sayang, empati, dan kepekaan sosial. Nah, ini kan penting ya dalam konteks mendidik anak. Ajarkan anak untuk peduli pada temannya, ajarkan anak tidak egois, ajarkan anak untuk mencintai temannya, mencintai orang tuanya, mencintai orang-orang terdekatnya. Kemudian Rasulullah pernah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta ya apa? Tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai salah satu di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ya, sampai di antara kalian itu dia bisa tidak mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan hawa nafsu yang la ammaratum bisu. Nah, itu kan benar-benar ini ya pendidikan karakter gitu loh. Terus Rasulullah pernah juga berkata la iman liman la amanalah gitu kan. Tidak beriman orang yang tidak memiliki atau tidak amanah. Atau di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya apa? Ketika diberikan jabatan dia tidak amanah. Nah, ini kan Masya Allah ya teman-teman. Sesuatu yang memang kita harus ajarkan gitu loh kepada anak-anak kita. Karakter-karakter yang baik yang berkaitan dengan iman. Ya, sampai-sampai subhanallah teman-teman, kita menyingkirkan duri di jalan itu selemah-lemahnya iman. Maka ajarkan kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya setiap dari sesuatu yang kamu berbuat baik di dunia, maka Allah akan menjadikan engkau kuat wahai anakku, dan Allah akan berikan kepadamu pahala yang tak ada batasnya. Ya, jadi ajarkan iman terutama yang mencakup masalah dengan orang lain. Ya, jadikanlah dalam proses mendidik anak kita ini teman-teman sarana bagi kita untuk meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Kita nggak pernah tahu kapan diwafatkan oleh Allah, kita nggak pernah tahu check out dari dunia. Tapi sungguh orang tua yang beruntung adalah orang tua yang memiliki usia kedua, meninggalkan anak-anak yang salih dan salihah yang bermanfaat untuk sesama. Itu yang bisa saya sampaikan, sahabat ceria, Hamzah, ya, sahabat-sahabat semuanya. Ya, jikalau ada kebenaran tentu datang dari Allah. Jikalau ada kesalahan dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.